Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nadia Fasa, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marnia Reviana Aritonang dari Fakultas Teknik, Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NPM 23106311400032. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya yang berupa presentasi yang berjudul Kajian Kualitas Produk Botol Air Mineral menggunakan metode Six Sigma DMAIC dengan pendekatan DPMO. Lalu, kenapa sih penelitian ini wajib ataupun harus dilakukan? Penelitian ini menganalisis kualitas produk botol air mineral menggunakan metode Six Sigma DMAIC untuk mengidentifikasi cacat, mengukur tingkat kualitas melalui DPMO, dan merancang perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi. Lalu selanjutnya ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pertumbuhan industri AMDK. Konsumsi air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia meningkat rata-rata 11% per tahun. Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi air kemasan tertinggi di Asia Tenggara, mendorong persaingan ketat antar produsen. Dalam kondisi ini, kualitas produk menjadi faktor kunci untuk mempertahankan loyalitas konsumen dan memperkuat citra merek di pasar yang dinamis. Yang kedua, yaitu tantangan kualitas produksi. Proses produksi botol air mineral menghadapi berbagai cacat, seperti botol penyok, tutup tidak rapat, dan juga adanya kebocoran. Penelitian menunjukkan tingkat cacat mencapai 2,12% dengan DPMO sekitar 3.300. Tanpa metode pengendalian terstruktur, cacat produksi dapat melebihi target toleransi dan menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan. Selanjutnya ada urgensi penerapan Six Sigma. Urgensi penerapan Six Sigma di sini saya bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama ada era industri 4.0. Pengendalian kualitas bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi perusahaan manufaktur. Model terstruktur seperti Six Sigma menawarkan metode sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi cacat produksi. Yang kedua, keterbatasan metode tradisional. Praktik pengendalian yang hanya mengandalkan inspeksi visual atau jumlah cacat tanpa analisis mendalam terbukti kurang efektif dalam mengatasi akar masalah kualitas. Yang ketiga, itu ada keunggulan DMAIC. Melalui pendekatan DMAIC ini, memungkinkan analisis data cacat lebih akurat, menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan faktor penyebab, dan juga menerapkan langkah kontrol yang tahan terhadap fluktuasi proses. Lalu, apa aja sih permasalahan dari permasalahan yang diangkat? Yang pertama, ada identifikasi cacat. Pertanyaannya, apa saja jenis cacat atau defek yang terjadi pada produk botol air mineral? Yang kedua, pengukuran kualitas. Bagaimana tingkat kualitas produk botol air mineral jika diukur dengan metode DPMO atau defect per million opportunities. Yang ketiga, analisis penyebab. Apa faktor-faktor penyebab utama terjadinya cacat pada proses produksi botol air mineral? Yang keempat, strategi perbaikan. Bagaimana penerapan metode Six Sigma DMAIC dapat mengurangi jumlah cacat dan meningkatkan kualitas produk. Lalu, apa saja tujuan dan manfaat dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis cacat pada produk botol air mineral. Yang kedua, mengukur tingkat kualitas menggunakan metode DPMO. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab utama cacat produksi. Dan yang keempat, menjelaskan penerapan Six Sigma DMAIC untuk peningkatan kualitas. Nah, sekarang manfaatnya. Apa sih manfaat dari penelitian ini? Manfaat penelitian ini saya bagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen kualitas dan menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini akan membantu perusahaan mengetahui tingkat kualitas produk, mengidentifikasi cacat dominan, dan merancang perbaikan untuk menekan cacat serta meningkatkan daya saing. Lalu ada konsep Six Sigma dan DMAIC. Six Sigma merupakan pendekatan berbasis data yang dikembangkan oleh Motorola pada tahun 1980-an, bertujuan untuk menurunkan tingkat cacat hingga mencapai level maksimum yaitu 3,4 cacat per sejuta peluang atau DPMO sama dengan 3,4. Six Sigma menekankan peningkatan kualitas melalui reduksi variasi dan pengendalian proses yang ketat. Pendekatan ini menggunakan tahapan yang sistematis yang dikenal dengan siklus DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Control. Menurut Puji et al. Pada tahun 2023 dan Inaku pada tahun 2024, Define adalah tahap awal untuk mendefinisikan permasalahan, tujuan, dan ruang lingkup proyek. Dalam penelitian kualitas botol AMDK, tahap ini melibatkan identifikasi jenis cacat dominan seperti bottle dent, deform, neck short,
Public. Yang kedua ada measure. Measure ini mengumpulkan data terkait performa proses dan menghitung besarnya DPMO untuk mengetahui base sigma level. Yang ketiga ada analyze. Analyze ini menentukan akar penyebab masalah menggunakan alat bantu seperti diagram Pareto, fishbone diagram, dan analisis 5Y. Lalu ada improve. Improve ini merancang dan menerapkan solusi untuk menghilangkan akar penyebab cacat. Misalnya dengan menyesuaikan tekanan udara, mesin blowing, atau meningkatkan kontrol material preform. Yang terakhir ada kontrol. Kontrol ini mengimplementasikan sistem kontrol statistik dan prosedur kerja agar hasil perbaikan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Menurut Zulkarnain dan Wicaksono tahun 2021, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Six Sigma sangat beruntung, bergantung pada konsistensi penerapan setiap tahapan DMAIC. Tanpa pengukuran dan analisis data yang akurat, proses perbaikan akan bersifat subjektif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan Six Sigma membutuhkan komitmen dari seluruh level organisasi. Selanjutnya, ada Defect per Million Opportunities atau DPMO. Yang pertama, apa sih itu DPMO? DPMO merupakan indikator dalam Six Sigma untuk menghitung jumlah cacat relatif terhadap total peluang cacat per 1 juta kesempatan. Nilai DPMO digunakan untuk menentukan sigma level, ukuran kapabilitas proses dalam memproduksi produk bebas cacat. Lalu, apa sih rumus DPMO itu? Jadi, rumus DPMO itu adalah jumlah produk cacat dibagi atau per jumlah unit diperiksa dikali peluang cacat per unit, lalu dikalikan 1 juta. Lalu ada interpretasi dari sigma level. Di sini kita bisa melihat beberapa sigma level dan juga DPMO-nya. Semakin kecil nilai DPMO, semakin tinggi tingkat sigma proses tersebut. Yang pertama, DPMO 66,807, itu termasuk ke dalam sigma level 3. Lalu yang kedua, DPMO 6,210, itu termasuk sigma level 4. Yang ketiga, DPMO 233, itu termasuk ke dalam sigma level 6. Lalu yang terakhir, yang keempat, DPMO 3,4, itu termasuk dalam sigma level 6 atau yang biasa disebut Six Sigma. Penelitian pada PT Tirta Investama menunjukkan 1.138 cacat per juta unit dengan sigma level 4,552 menandakan perlunya adanya perbaikan berkelanjutan. Lalu ada jenis cacat produk botol air mineral. Di sini saya membaginya menjadi 6. Yang pertama ada bottle bend atau BD kodenya, lalu ada neck short dengan kode NS, lalu ada body deform dengan kode BDF, lalu ada cap leaking dengan kode CL, lalu ada bottle without cap atau BWC, dan yang terakhir ada volume kurang atau VK. Untuk bottle dent itu yang dimaksud dari bottle dent itu adalah botol penyok saat proses transportasi internal yang berdampak bentuknya menjadi tidak sesuai standar dan kategorinya itu termasuk dalam kategori material atau metode. Yang kedua ada neck short atau NS. Yang dimaksud dari neck short ini adalah bagian leher botol terlalu pendek, dampaknya tutup tidak dapat menutup rapat dan termasuk dalam kategori dimension ataupun metode juga. Lalu yang ketiga ada body deform atau BDF yang berarti bentuk tubuh botol tidak simetris atau melengkung. Dampaknya risiko kebocoran dan tidak estetis. Lalu dia termasuk dalam kategori mesh. Yang keempat ada cap lacking atau kodenya CL. Apa sih cap lacking itu? Jadi cap lacking itu tutup tidak rapat sehingga ada rembesan. Dampaknya kebocoran saat distribusi. Kategorinya measurement atau method. Yang kelima ada bottle without cap atau BWC. Apa itu BWC? Itu adalah botol keluar dari mesin filling tanpa tutup. Dampaknya produk akan gagal total karena tanpa tutup. Kategori yang termasuk adalah machine dan juga man atau manusia. Lalu yang selanjutnya ada volume kurang atau VK. Artinya adalah pengisian air di bawah standar atau kurang dari 600 ml pada ukuran botol umumnya. Dampaknya tidak sesuai standar regulasi. Kategorinya termasuk ke dalam machine dan juga measurement. Lalu ada faktor penyebab cacat pendekatan 5M plus environment. Pertama ada man atau manusia. Di sini bekerja sebagai kompetensi operator, disiplin kerja, dan ketelitian dalam menjalankan proses produksi. Yang kedua ada machine atau mesin. Kondisi mesin, kalibrasi, dan perawatan preventif yang mempengaruhi kualitas output. Yang ketiga ada environment, faktor eksternal seperti suhu ruang, kebersihan, dan pencahayaan area produksi. Lalu yang keempat ada material, kualitas bahan baku seperti preform dan tutup botol yang digunakan. Yang kelima ada measurement, ketepatan alat ukur dan sistem inspeksi dalam proses quality control. Yang terakhir ada metode, prosedur kerja setting mesin, dan instruksi operasi standar. Penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia dan mesin merupakan dua penyebab cacat tertinggi di industri manufaktur plastik. Operator yang kurang terlatih atau mesin yang tidak dikalibrasi dapat menimbulkan variasi produk yang signifikan. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kuesioner yang disebarkan kepada operator, teknisi, dan pihak terkait dalam proses produksi. Pendekatan ini memadukan kuesioner dengan kerangka analisis Six Sigma DMAIC. Yang kedua ada lokasi dan waktu. Penelitian dilakukan pada area produksi botol air mineral yang mencakup proses blowing dan filling atau sealing selama 1 minggu, mencakup persiapan instrumen hingga analisis data.
Lalu ada jenis data. Jenis data di sini saya bagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh melalui kuesioner yang menggali persepsi responden mengenai proses produksi, kualitas material, kondisi mesin, dan lingkungan kerja. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder itu mencatat atau catatan produksi harian, jumlah unit yang diproduksi, data cacat berdasarkan jenis, laporan inspeksi kualitas, dan SOP atau standar operasional prosedural dari perusahaan. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi ini mencakup seluruh pekerja terkait produksi. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan pengalaman minimal 3 bulan dan keterlibatan langsung dalam proses. Struktur kuesioner itu, kuesioner disusun sistematis dengan beberapa bagian. Ada data identitas responden, baik itu jabatan, lama bekerja, ataupun shift-nya. Lalu ada penilaian jenis cacat yang sering muncul, ada evaluasi faktor penyebab cacat berdasarkan 5M plus environment, menggunakan skala Likert 1-5, penilaian efektivitas standar operasional prosedural dan pelatihan, serta ruang terbuka untuk saran perbaikan. Lalu selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas ini dilakukan menggunakan korelasi Pearson antara skor butir dengan skor total. Butir dianggap valid apabila nilai korelasi lebih besar dari 0,30 atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Item yang tidak valid harus direvisi atau dihapus untuk memastikan instrumen mengukur variabel yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas, menggunakan rumus Cron-Batch alpha untuk mengukur konsistensi internal butir pertanyaan. Jika nilai alpha lebih dari 0,70, instrumen dinyatakan reliable. Reliabilitas memastikan bahwa jawaban responden konsisten meskipun variabel diukur melalui berbagai indikator. Lalu selanjutnya ada tahap analisis DMAIC dalam penelitian. Yang pertama define. Define ini mendefinisikan masalah kualitas, mengidentifikasi jenis cacat dominan, baik itu bottle dent, neck short, body deform, cap lacking, dan menetapkan CTQ, yaitu critical of quality, serta ruang lingkup penelitian. Yang kedua ada measure. Itu mengukur performa proses menggunakan data sekunder, menghitung DPMO dan sigma level, membuat diagram Pareto untuk menentukan cacat dominan yang perlu diprioritaskan. Lalu ada analyze. Analyze ini menganalisis penyebab utama cacat menggunakan hasil kuesioner dan peta 5M plus environment menggunakan fishbone, diagram, dan analisis 5Y untuk menggali akar permasalahan. Lalu ada improve. Improve ini merancang solusi untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab cacat, seperti penyesuaian parameter mesin, pembaruan SOP, peningkatan pelatihan operator, atau perbaikan inspeksi pada QC atau quality control. Yang kelima ada kontrol. Memastikan perbaikan dapat dipertahankan jangka panjang melalui check sheet, grafik kontrol, pembaruan SOP, atau pemantauan DPMO berkelanjutan. Lalu di sini ada juga temuan dari penelitian terdahulu. Yang pertama ada PT Amanah Insanilahya, analisis cacat pada AMBK 240 mili menggunakan Pareto dan fishbone, sigma level meningkat dari 2,76 menjadi 3,10. Setelah implementasi tahap improve menunjukkan DMAIC dapat meningkatkan performa proses signifikan. Lalu ada di PT Tirta Investama Klaten, cacat dominannya itu botol tanpa tutup dan volume air kurang. Jumlah cacat 1.138 unit per 1 juta produk dengan sigma level 4,552. Rekomendasi fokus pada faktor man atau manusia, machine atau mesin, metode atau metode, material atau bahan baku, dan environment atau lingkungan. Lalu selanjutnya ada brand look AMBK 600 mili. Tingkat cacat botol 2,12% dengan DPMO 3,300 dan sigma level 4,2164. Penyebab utamanya penyimpanan botol tidak tepat dan setting mesin belum optimal. Sehingga rekomendasinya adalah perbaikan penyimpanan dan penyesuaian kecepatan mesin. Lalu ada kesenjangan dan kontribusi penelitian. Kesenjangannya itu ada 3, fokus spesifik terbatas, pemantauan jangka panjang, analisis parameter mesin yang kuat. Kontribusi penelitian ini diharapkan mengisi kesenjangan dengan menerapkan metode Six Sigma dengan komprehensif atau keseluruhan, meliputi pengukuran, analisis, serta pengendalian kualitas produk botol AMBK. Kontribusi teoritisnya ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen kualitas dan menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya terkait pengendalian kualitas produk manufaktur. Lalu ada kontribusi praktis, memberikan panduan penerapan Six Sigma yang dapat digunakan praktisi industri untuk pengendalian kualitas produk di luar industri AMBK, serta membantu perusahaan menekan cacat dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utamanya, penerapan metode Six Sigma DMAIC dengan pendekatan DPMO terbukti efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, memperbaiki, dan mengendalikan cacat produksi botol air mineral. Penelitian ini memberikan kerangka sistematis untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional melalui pendekatan berbasis data. Lalu ada rekomendasi implementasi. Perusahaan perlu menerapkan DMAIC secara konsisten dengan komitmen dari seluruh level organisasi, mulai dari operator hingga manajemen puncak. Pemantauan berkelanjutan melalui fase kontrol sangat penting untuk memastikan perbaikan dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan mencegah terulangnya cacat. Lalu yang terakhir ada penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi hasil analisis hubungan multivariat antara parameter mesin dengan variasi cacat menggunakan model statistik yang lebih canggih. Integrasi teknologi industri 4.0 seperti IoT dan machine learning dapat memperkuat sistem monitoring dan prediksi cacat secara real time. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf atas
segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.